Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di ayat yang kemarin anjuran panggilan Allah untuk orang beriman mengingatkan. Allah mengingatkan bahwa satu istri, yang kedua anak itu adalah musuh. Setiap musuh tidak ada yang musuh memual aya nu hade di mana-mana oge musuh mah di mana-mana oge hayang nyilakakeun. Hakikatnya istri dan anak itu adalah musuh. Musuh untuk menghalangi lebih taat kepada Allah. Musuh untuk menghalangi lebih dekat kepada Allah. Dengan cara apapun dan tidak disadari. Seperti yang dicontohkan kemarin. Jadi kalau ada udah dekat waktu sholat ngajak ke mall atau uang teh sakieu-kieu na ieu aya nu aya diimpakeun cek pemajikan teh cenah mending meuli ieu we mending meuli baju budak atau budak hayang anu duit teh keur diimpakeun tapi jadi bergeser ke yang lain. Nah, tetapi kesalahan apapun yang dibuat oleh istri dan anak tetap ada kewajiban untuk memaafkan, tidak memarahi dan mengampuninya. Sebab kalau kita memaafkan, mengampuni dan tidak memarahi, maka Allah pun akan memaafkan kita. Ghafurur Rahim. Mafhum mukhalafahnya jika kita tidak memaafkan, tetap memarahi, tidak mengampuni, maka Allah pun tidak akan memaafkan dan tidak akan mengampuni. Nah, di ayat yang ke-15-nya Allah sampaikan innama amwalukum, bahwa sesungguhnya harta kalian, wa auladukum dan anak-anak kalian. Ini kalau di sini anak musuh, kalau di ayat yang ke-15-nya harta, anak itu adalah fitnah, ujian. Betul memang ujian, dan tidak semua orang sanggup menghadapi ujian itu, ujian anak itu. Makanya bagi orang yang belum diberi anak itu bersyukur tidak mendapatkan ujian dari anak. Ujian anak itu bukan enteng, susah dan berat. Makanya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah berikan anak, dia pasti bisa menangani semua ujiannya. Yang tidak diberikan anak bukan berarti Allah tidak mempercayainya, tetapi akan lebih berat beban yang diterimanya. Nah, amwal itu identik dengan kenikmatan yang sifatnya duniawi, dan inilah yang akan mampu mengalahkan untuk lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Coba nikmat sare, ya, nikmat tidur di tempat kasur yang indah, kasur yang empuk, kasur yang enak gitu ya, sehingga terlelap dan lupa ketika ada panggilan Allah waktu melaksanakan sholat subuh. Ini saking enaknya. Amwal itu ujian. Mobil ujian ya? Ujian. Rumah mewah ujian. Itu harta, bentuknya kenikmatan duniawi. Nah, harta yang identik dengan kenikmatan dan anak itu adalah semuanya ada ujian yang akan diberikan oleh Allah. Kalau di ayat yang ini adalah harta anak itu sebagai musuh di dunianya sudah jadi musuh, apalagi di akhirat.
Di dunia saja sudah jadi musuh, apalagi di akhirat. Sebab di akhirat itu, di dunia bisa dimaafkan, Pak. Di akhirat, oh kayak budak sub ke neraka, cek budak teh ka Allah, ya Allah, kuring mah teu ridho asup ka neraka, sabab kuring asup ka neraka teh teu aya parentah tinu jadi kolot. Ayeuna kumaha? Digusur kolotna ka neraka deui. Bus ka neraka. Jadi musuh kan? Istrinya sama. Istri juga, jangankan di dunia, di akhirat pun dia akan menjadi musuh. Istrinya masuk neraka, ya Allah saya tidak ridha masuk neraka karena saya tidak dapat bimbingan dan pelajaran dari suami saya. Maka digusurlah suaminya, meskipun suami soleh, dia rajin beribadah, tetapi karena tidak memelihara anaknya, tidak memelihara istrinya dari neraka, maka dia juga akan bergeser ke neraka. Nah, ini berhati-hati, makanya kata Allah di ayat yang ini, fadharuhum, hati-hatilah terhadap mereka, hati-hati terhadap anak, hati-hati terhadap istri. Nah, jika harta dan anak itu semuanya yang berbentuk kenikmatan itu tetap kita lebih mengutamakan kepentingan Allah, kepentingan panggilan Allah dan panggilan Rasulnya, maka janji Allah, wallahu indahu, di sisi Allah ajrun, pahala azimun yang besar. Kalau kenikmatan itu kita singkirkan, kita beralih untuk mentaati, lebih dekat lagi kepada Allah, lebih menjalankan lagi semua anjuran dan panggilan Allahnya, lebih mementingkan kembali panggilan Allah daripada kenikmatan yang sifatnya duniawi, maka Allah, hanya dari Allah lah balasannya. Allah yang punya balasannya. Nah, anak, harta, istri itu sebagai musuh dan ujian, maka perintah Allahnya fattaqullah, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Jadi sekuat tenaga, Pak. Sakuat tenaga urang kudu hiji urang kudu hati-hati bahwa istri anak itu adalah sebagai musuh. Kedua, ampuni, maafkan jika anak dan istri itu berbuat salah. Tiga, hati-hati bahwa harta dan anak itu adalah ujian. Jika anak dan harta itu kita sisihkan dan kita pentingkan untuk kepentingan Allah, maka itulah mastata'tum, sekuat tenaga kita berusaha harus bersifat seperti itu, harus bersikap seperti itu, sekuat tenaga. Jangan sampai kita terkelabui oleh harta dan kenikmatan. Jadi harus sekuat tenaga dihindari yang salah, itu yang tadi ayat 14 15, hindari yang salah sekuat tenaga, jalankan semua ketaatan kepada Allah sekuat tenaga juga. Mastata'tum, wasma'u, dengarkan perintah Allah dan perintah Rasulnya, wati'u, dan taatlah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Nah, yang ketiga, wa anfiqu, infakkanlah khairon yang baik, li anfusikum, untuk diri kalian. Khairon itu baik, itu satu dari rezeki yang halal, dua sikapnya ikhlas. Jadi hiji anu halal, ulah anu teu halal lamun ngainpakeun. Nu kadua sing ikhlas, ulah rek ditinggali ku batur. Jadi khairan li anfusikum wa may yuqa syuha nafsi, barang siapa yang terpelihara syuha, kikir, sifat kikir dalam dirinya, faulaika, maka mereka humul muflihun, termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau berinfak, satu halal, dua ikhlas,
Kemudian jika terbebas dari sifat kikir, henteu pelit, henteu koret, terus nanti koret, ngopet, medit, buntut kasiran, merek hese, maka itulah orang yang beruntung. Jika koret, ngopet, medit, maka bakal rugi. Lamun hayang untung ulah koret, lamun mung rugi ulah koret, lamun hayang untung kudu infak. Insyaallah untung di dunia, untung juga di akhirat. Itulah kelebihan dari infak. Insyaallah besok kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya yang berkaitan dengan ini tuh ayat ke-16 berkaitan dengan ini. Masih nyambung tentang infak. Itulah yang saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf pada segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.